di Fakultas Keperawatan UNAS. Pada kesempatan ini kita akan membahas penata laksanaan fisioterapi pada kasus fibromialgia. Jadi fibromialgia atau yang lebih umum kita kenal dengan chronic fatigue syndrome, dia merupakan gangguan yang ditandai dengan tenderness atau trigger point yang bisa terjadi di seluruh area tubuh manusia, dan itu penyebabnya karena gangguan metabolisme secara umum di tubuh, kemudian juga gangguan pola tidur, dan bisa mengakibatkan kelelahan otot yang cukup progresif. Jadi mari kita saksikan bagaimana pemeriksaan dan penanganan dari sisi fisioterapi terhadap kasus fibromialgia ini. Jadi untuk pemeriksaan kasus fibromialgia pada pasien, jadi fibromialgia itu yang seperti yang sudah saya sampaikan di permukaan, bisa terjadi di mana saja, dari pengaruhi mungkin dari gangguan tidur atau mungkin dari stres. Jadi typically ini merupakan chronic stress syndrome yang terjadi pada otot. Jadi ciri khas khususnya pasien akan sering mengalami penurunan kekuatan otot atau mungkin pegal, atau kalau yang paling sering juga terjadi akan ada satu atau dua titik yang pasien akan rasakan nyeri, tetapi itu kita harus lokalisir dengan pemeriksaan. Jadi untuk kasus ini pasien ini mengalami fibromialgia di hamstringnya bagian sinistra. Jadi untuk pertama-tama kita bisa lakukan pemeriksaan FBD saja ya. Jadi kita bisa minta Pak nanti tekuk pahanya ya, kemudian luruskan ya. Tekuk paha kanan dulu, kemudian kiri, kembali, kemudian kiri tekuk. Oke, kembali. Selanjutnya bawa pahanya keluar ya, baru masuk ke dalam. Bawa paha kanan keluar, kembali ke dalam, kemudian paha kiri bawa keluar, kembali ke dalam. Kemudian nanti tekuk ini pahanya, tahan, putar ke dalam ya, baru kembali, baru kemudian putar keluar. Oke, yuk. Angkat kanan dulu, putar ke sana, baru putar ke saya. Oke, kembali, terus. Sama kiri, putar ke sana, kemudian putar ke atas sana. Selalu kita tanyakan ada nyeri atau pegal atau hal yang tidak nyaman yang dirasakan oleh pasien. Kita bisa lebih spesifik memeriksa otot hamstring ya. Oke, nanti tekuk lututnya ya sampai full ya. Tekuk lutut kiri dulu. Oke, kembali, kemudian tekuk lutut kanan, kembali. Jadi kita selalu bandingkan sisi sinistra dan dekstra, kemudian kita tanyakan apakah ada nyeri, ada pegal, atau ada mungkin penurunan kekuatan otot, lebih lemak yang pasien rasakan di tempat yang mengalami fibromialgia dibandingkan dengan sisi sehat. Lakukan lokalisir atau pemeriksaan lebih spesifik untuk mencari titik atau tenderness trigger point dari fibromialgia tersebut. Caranya kita bisa dengan random palpation. Jadi kita cari secara random sampai pasien merasakan, oh di situ kita tandai berarti pusat atau sumber fibromialgianya atau tendernessnya atau trigger point-nya ada di situ. Satu. Yang kedua, kita bisa lokalisir dengan rolling naik ke atas. Kemudian kita berhenti di tempat yang pasien rasa paling sakit. Kemudian kita tandai, kita lanjut lagi ke atas. Begitu pula di sisi
sebelahnya. Jadi kita akan bagi dia secara vertikal ya, dari caudal ke cranial. Jadi itu cara untuk melokalisir tenderness, trigger point dari fibromialgia ini. Jadi mungkin seperti itu pemeriksaan yang kita bisa berikan untuk pasien dengan kondisi fibromialgia. Yang pertama-tama untuk preliminary kita boleh berikan modalitas thermal berupa mungkin IR atau SOED MWD, koplanar, tergantung yang mana yang tersedia. Kemudian untuk juga preliminary kita juga bisa berikan, kalau di tempat kita ada massage gun, kita boleh aplikasikan pada otot hamstringnya. Jadi kita lakukan aplikasikan massage gun guna merelaksasi otot hamstringnya, terutama di bagian fibromialgianya. Jadi ini untuk merelaksasi dulu otot hamstringnya secara umum, secara general. Kemudian setelah kita lokalisir tadi titik fibromialgianya, kita boleh ganti matanya dengan yang lebih tajam. Bukan tajam gimana, dia lebih terpusat ke satu titik, dan kita aplikasikan di titik trigger point, titik tenderness dari pasien. Jadi untuk dosisnya kita sesuaikan saja dengan toleransi pasien. Jadi kita bisa berikan ini sekitar 3-5 menit per bagian tadi, untuk otot hamstring secara general dan juga untuk trigger pointnya. Jadi untuk mata yang ini dia lebih difokuskan untuk memecah trigger point itu. Ya, selanjutnya setelah preliminary tadi kita bisa berikan latihan strengthening. Yang pertama-tama kita mulai dengan secara aktif lebih dulu. Kita berikan active exercise untuk hamstring. Caranya adalah Pak, coba nanti tekuk kaki kirinya full ya ke atas. Ya, tekuk. Sik terus. Kembali. Tekuk lagi. Oke, kembali. Nah, kita bisa berikan 8-10 kali pengulangan dengan 5-6 kali repetisi. Jadi itu secara aktif. Kemudian untuk TIMT kita juga bisa boleh berikan. Jadi caranya adalah Pak, nanti seperti tadi tekuk lutut kirinya saya tahan ya. Nah, kita fiksasi di pelvisnya supaya tidak ada gerakan kompensasi dari pelvis pasien dan murni dari hamstring. Ya. Tunggu aba-abanya. Ya. Silakan tekuk Pak. Tahan. Terus. Lemas. Jadi lakukan tahanan 8-10 detik, bisa diulangi 8-10 kali juga dengan 4-5 kali repetisi. Kemudian setelah itu kita boleh berikan juga latihan untuk penguatan hamstring juga, tapi kita kombinasikan dengan bridging. Jadi seperti yang kita tahu, kalau bridging untuk melatih pelvic floor muscle, kita mungkin tekuk kaki pasien sekitar 90 derajat nih flexion atau mungkin lebih. Tetapi untuk hamstring, kalau kita mau fokus di hamstring, kita kurangi fleksi dari ini mungkin sekitar 45 sampai 60 derajat. Kemudian dia tidak boleh, kakinya tidak menapak seperti ini, tapi dia bertumit. Jadi dia menumpuk pada heel atau pada kakak pada tumitnya. Kemudian sama, kita minta Pak coba angkat pantatnya, tahan. Jadi ini murni mengkontraksikan hamstringnya lebih besar proporsinya daripada pelvic floor muscle kembali. Kalau kita mau tambah lagi dengan penguatan
abduktor dari hip itu juga boleh. Jadi caranya Pak coba angkat pantatnya, ya bertumit dulu, buka lutut. Oke, lemas. Jadi kita bisa berikan latihan ini 8 sampai 10 kali pengulangan dengan mungkin 3-4 kali repetisi atau lebih sesuai dengan toleransi pasien. Ya, setelah tadi kita lakukan strengthening, kemudian preliminary juga, kita bisa lakukan juga stretching exercise untuk pasien dengan fibromyalgia pada hamstring sinistra. Yang pertama, kita akan mengulur tendon dari hamstringnya secara general. Jadi caranya adalah posisi stretchingnya itu lurus seperti ini. Jadi kita bisa lakukan gerakan atau teknik stretching dengan teknik relax. Jadi caranya Pak nanti tekan ke bawah kakinya ya. Ya, tekan ke bawah, saya tahan. 6, 7, 8, lemas, kemudian baru kita lemas, baru kita stretch. Dalam posisi seperti ini kita mengulur atau men-stretch otot hamstring pasien beserta tendonnya. Itu satu. Kita bisa berikan mungkin 8 kali pengulangan dengan 3 repetisi. Selanjutnya untuk muscle belly dari hamstring, kita bisa lakukan stretching dengan sama teknik of relax, tapi posisinya sedikit berbeda. Jadi ketika tadi tendon kita lakukan dengan posisi knee extension. Kalau untuk muscle belly dari hamstring, kita lakukan dengan posisi tetap hip flexion ditambah dengan knee flexion, tapi pressure point atau stretching pointnya kita nanti gerakkan ke arah ekstensi knee dalam posisi hip full flexion. Caranya adalah dengan relax tadi. Pak nanti tekuk lututnya ya, saya tahan. Ya, tekuk lututnya. Oke, lemas. Kemudian kita stretch muscle belly. Ini untuk mengulur muscle belly dari hamstring. Jadi dosisnya sama tadi dengan stretching yang sebelumnya. Jadi mungkin sekian untuk latihan yang mungkin kita bisa berikan untuk pasien dengan fibromyalgia pada hamstring. Selanjutnya kita akan bahas di diskusi dan mungkin tugas untuk penanganan atau pemeriksaan yang lebih lanjut pada pasien dengan kondisi yang sama.